Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Jumpa lagi di acara Dimensi Dialektika. Nah, hari ini kita sedang bersama narasumber-narasumber yang kece dan menginspirasi. Ada 3 narasumber ini yang nantinya akan bercerita kisah keluh kesah atau suka duka mereka dalam antara kekeluargaan, kopi dan bisnis mereka. Kita kenalkan yang satu, Mas Andre. Halo Mas, apa kabar? Iya, siapa? Kedua ini yang merah, mencolok ini ya. Ini ada Mas Amrul. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas, baik. Alhamdulillah baik ya. Baik. Baik dan bahagia Mas. Baik dan bahagia kan? Baik dan bahagia. Bahagia niscaya kalau saya. Iya. Keniscayaan. Keniscayaan. Karena itu pilihan gitu. Enggak pilihan. Oh, iya. Saya karena nggak pernah ada 2 pilihan bahagia dan enggak. Saya cuma selalu punya 1 bahagia. Nggak ada sedih ya Mas? Nggak ada. Itu bahagia yang tertunda sedih. Halo, juga ada yang sampingnya juga yang pakai topi, Mas Imam. Halo. Gimana? Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik. Ya, siap. Pertama, ini kayaknya siang-siang gini. Oh enggak ya, kalau mereka mungkin siang, malam, pagi, sore, kopi terus temanya. Kopi. Kopa Ada apa kopi. sih dengan kopi ini? Saya pengen ke Mas Imam. Dipertemukan karena apa sih bertiga ini? Bisa sedikit cerita? Awal ketemu sih kita tahun 2015-an ya Mas ya, di sebuah coffee shop di daerah Pondok Mutiara sana Mas. Jadi saya sebagai customer, Mas Amrul ini sebagai barista di coffee shop itu. Kemudian Mas Amrul punya teman Mas Atrek dan saya jadi regular customer di sana. Jadi waktu itu saya datang ke coffee shop itu sendirian. Sering kali saya sendiri di sana. Kemudian saya tidak punya teman, tapi karena memang niat saya datang ke coffee shop itu untuk ya menghilangkan penat dan sebagainya macamnya. Tapi ternyata saya terobati di situ dengan ada Mas Amrul. Kita belum kenal waktu itu. Sendiri itu memang sendiri atau tidak punya pasangan? Literally sendiri. Sendiri. Literally sendiri. Kemudian Mas Amrul sebagai barista dan saya di sana akhirnya berpikir ternyata barista yang benar menurut saya ya seperti Mas Amrul itu. Meskipun saya datang sendiri, dia sangat komunikatif dengan customernya. Kemudian kalau bahasa kita dulu gimana Mas? Datang barista sendiri yang di jalan yang benar ya. Maksudnya punya pelayanan. Secangkir kopi tidak perlu apa? Secangkir kopi itu tidak boleh dibayar dengan kesepian. Nah, secangkir kopi itu tidak boleh dibayar dengan kesepian. Nah, saya merasakan itu gitu. Jadi saya meskipun datang sendirian, saya tidak merasa kesepian di sana karena ada Mas Amrul sebagai ada ketenangan batin ketika ketemu di situ. Minum kopi. Terus setelah itu Mas Adreng datang, dikenali sama Mas Amrul. Beliau juga baru nggak lama deh kenal Mas ya, setahunan dengan Mas Amrul. Ya sejak saat itu kita tiap malam meskipun sudah closing kita tetap tetap ngobrol, ya berdialektika lah di sana. Jadi tiap hari itu ada aja tema yang kita angkat untuk kita debatkan. Selalu ada pembahasan. Selalu ada pembahasan. Meskipun kita pulang ke rumah masing-masing masih ada yang gandol, belum sampai kesimpulan. Itu yang membuat kita berkelanjutan. Ya, Karena nggak pernah menyimpulkan sesuatu. Beda dengan orang-orang tidak boleh. sekarang. Pembahasan itu tidak boleh menyimpulkan sesuatu. Ya itu teman-teman ya, terutama netizen hari ini gampang kagetan dalam menyimpulkan sesuatu. Iya. Ini penyakit kita hari ini. Iya. Belum ke referensi, belum ke sumber yang valid, sudah menyimpulkan. Iya. Apakah betul begitu kisahnya Mas Amrul? Sampai dianggap barista yang di jalan yang benar. Ini kan berarti sudah finish gitu kesehatan kan? Sudah hebat sekali gitu. Enggak lah. Enggak. Keras sedikit. Bukan jadi maksudnya aku bukan standar barista yang benar dalam arti umum, tapi mungkin dalam pandangan Mas Imam aja, subjektivitas sebenarnya. Iya. Karena kok kayak keren orang ini ngebar, kayak gitu ternyata barista yang keren. Mungkin awalnya dulunya begitu, Atau strategi marketing ya, bukan? Strategi marketing itu kalau kita ngomong strategi marketing, masuk strategi marketing gaya apa tuh? Gaya bisa bahasanya itu bisa istilah kerennya apa Mas Drek? Ini loh. Resiprositas. Sakernya kayak gitu. Dia kayak timbal balik dalam arti kayak gini. Oh iya, itu ada orang sendirian datang gitu ya. Ku kasih apa yang bisa ku kasih.
representasitas begitu ya. Kasih semua yang bisa aku kasih. Apalagi posisinya kesepian sih, Mas. Apalagi kesepian. Makanya. Baru ketika itu berjalan, karena masih mempunyai banyak teman yang aku bukan orang Sidoarjo asli, yang masih anak Sidoarjo asli, makanya di situ bekerja. Kalau di apa ya, strategi marketing itu bekerja apa itu social proof, mungkin kayak gitu. Jadi social proofnya bekerja karena masih di Sidoarjo banyak teman. Oh iya, lalu dia sering ngopi-ngopi di tempat di mana saya ngebar kok rame terus, dia bawa teman-temannya. Jadi marketing bekerja dengan cara itu sebenarnya. Barista yang memanusiakan manusia. Bahasa keren berdua ya, men tuh. Resiprositas dan social proof. Siap. Enggak, Mas Adreng ini sendiri waktu itu posisinya di mana? Kok kayaknya nggak diceritain tadi ya? Enggak mungkin. Ya, jadi Mas Amrul ini kan barista dan aku waktu itu profesinya sebagai roaster, Mas. Jadi roaster itu yang profesinya dia menggoreng kopi kalau orang bilang. Nah, kita kenal di Sidoarjo sini. Nah, di cafe itu juga kenal sama Mas Iman. Ya, kedekatan kita karena kita sering ngobrol, diskusi, terutama kopi itu yang membawa kita sampai sekarang ke sini. Di stasiun kopi. Ya, kopi benar orang media bilang. ya. Iya, kopi itu kurang diskursus sebenarnya. Kurang diskursus. Makanya kalau sampai tadi bilang Pak, dimensi dialektika, kopi itu begitu. Makanya kopi itu nggak pernah bisa selesai sebenarnya, nggak pernah nyampe ke satu kesimpulan bener. Karena ya di filsafat bekerjanya dengan cara-cara itu ya, kalau di kopi ya. Ya udah kita obrolin, kita hadirkan ruang diskursusnya gitu, apa yang bisa kita pertengkarkan, idenya, gagasannya. Gitu. Sebenarnya ini pertanyaan yang kedua. Kenapa kok milih kopi? Kan banyak yang lain. Apa ada susu atau ada makanan-makanan yang lain. Masih secara bisnis atau apa, Mas? Kopi ya. Iya, kok tadi kan obrolannya disatukan karena kopi gitu. Iya, karena kita ketemunya kan di coffee shop, di kedai kopi gitu kan. Terus kenapa akhirnya kita juga decide untuk ya udah deh kita buka sendiri lah stasiun kopi saat itu. Ya karena saya pikir gini ya, kopi itu kan yang sudah menjadi kultur. Kopi rasanya dari zaman dulu sampai hari ini itu kan belum ada apa ya, belum ada produk yang sepadan untuk menggantikan apa ya, kultur yang sudah berjalan itu. Kalau teh itu lebih ini ya apa ya, lebih terlalu kayak apa British apa English breakfast ya Mas apa teh itu terlalu aristokrat lah, terlalu aristokrat. Saya melihatnya seperti itu. Makanya kalau kopi ini kan terlalu merakyat gitu. Dalam pergaulan itu, ya? dalam pergaulan kan Iya, biasanya kalau kita ngomong kan ayo ngopi kan nggak ada kayu kita ngeteh gitu kan. Padahal di sana ngeteh juga sebetulnya. Padahal ngeteh juga. Iya. Gitu. Akhirnya dominasinya kopi. Iya, kopi. Terklaim kopi semuanya padahal. Iya. Istrinya ngopi. Akhirnya ngopi ini seakan-akan menjadi sebuah Iya. perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat ya, Kebudayaan. kultur ya, kebudayaan itu. Kalau katanya Mas Amrul, kopi Iya. dan diskursus. Kalau Mas Iya. Imam, kopi dan kebudayaan. Iya. Memang semua orang di mata kopi itu sama, Mas. Makanya ada bahasa revolusi itu selalu dimulai dari warung kopi ya. Iya. Jadi Kalau orang pergerakan kayak itu bahasanya. jadi penguasa kalau mau nggak ada revolusi ya udah tutup warung kopi. Iya, betul. Kafe-kafe. Iya. Ya, atau ada perspektif lain, Mas. Waktu ngobrol-ngobrol pertama di dalam kekeluargaannya. Ya karena kalau pilihannya kenapa kopi kayaknya kita punya alasan masing-masing terutama sama dari Mas Amrul. Cuman waktu itu aku sama Mas Amrul ini sedang sama-sama mengamati dunia kopi gitu, Mas. Saya merasa kayak ada kecocokan sama Mas Amrul dan Mas Imam ini. Kenapa? Karena kita melihatnya itu jauh ke depan. Gimana nih dunia kopi ke depannya kayak apa gitu. Nah itu sering kita diskusikan. Nah, yang bikin saya cocok dengan teman-teman ini, kita selalu melihat bahwa industri kopi ini selalu dinamis, Mas. Nggak selalu stuck gitu aja, Mas. Akhirnya ya muncul ide bikin kedai kopi kayak stasiun kopi, terus bagaimana kalau kita bikin kegiatan-kegiatan kopi di kebun kayak Kebun gitu. iya. Itu kayak
bikin kita jadi Kayak kehidupan ya, dinamis. dinamis. Balik Nggak lagi, kaku ya, kalau balik ngopi lagi ini ke pipinya slogan biar nggak orang-orang. kaku. Balik lagi, makanya ada banyak anak kopi itu yang bilang, ada banyak orang kopi yang bilang bahwa kopi itu art and science gitu. Coffee is an art and science. Itu artinya, itu artinya tuh. Iya. Kopi adalah seni dan ilmu pengetahuan. Makanya selalu saya bilang, kalau kopi adalah ilmu pengetahuan, lah ilmu pengetahuan itu dinamis. Kopinya dinamis kata Mas Iya. Adreng. Industrinya dinamis. Ilmu pengetahuan pun bahkan dinamis. Saya bilang. Ketika kita punya mindset itu artinya pemahaman dan hal-hal yang mindset kita lah tentang kopi itu nggak boleh sama. Kalau saya bilang begitu. Kenapa? Ya karena dinamis. Nggak bisa kita Nggak ada sesuatu yang kebenaran dinamis. mutlak. Betul. Iya. Nggak pernah ada. Kopi nggak ada. Semua angka-angka di kopi itu juga nggak pernah mutlak, nggak pernah absolut. Rasanya nggak selalu satu, bisa divariankan. Betul. Makanya saya bilang tadi itu nggak kita selalu berjalan menuju kesimpulan, tapi nggak pernah nyampe selesai. Proses terus ya. Proses terus. Being becoming kan gitu. Iya. Oke. Terus Mas ada Imam, kita ada artnya juga itu yang bikin kita senang gitu Mas. Betul. Iya. Terus ada artnya gitu. Iya. yang tidak membosankan ya. Betul. Keindahan. Mas Imam, coffee shopnya pertama, kafenya pertama ada di Stasiun kopi. Itu kenapa? Apakah ada filosofi tersendiri atau kebetulan tempatnya di situ? Kan kalau kereta berhenti, orang-orang bakal turun atau naik. Enggak. Tempat berhentinya orang-orang di stasiun. itu karena ketidaksengajaan sih sebetulnya. Jadi setelah kita dipertemukan di coffee shop tadi itu kan kita ada jeda sekitar 1 tahunan kita tidak berkumpul ya. Mas Amrul ada keperluan tersendiri di luar Sidoarjo yang menghabiskan waktu 1 tahun. Jadi ketika balik ke Sidoarjo, Mas Amrul itu kontak saya waktu itu, Mas aku udah balik ke Sidoarjo nih. Akhirnya kita ketemu bareng lagi. Oke, kita kejadian di tempat ini bertiga dengan Mas Adreng. Di malam itu juga kita akhirnya flashback. Oh ya, kita dulu pernah bermimpi untuk bikin coffee shop sendiri. Ya warung kopi lah gitu kan. Di malam itu juga jam 10 malam nggak salah Mas Adreng, jam 10 malam. Oke dah kita malam ini fix kita akan buka warung kopi. Tempatnya di mana? Akhirnya ada teman yang ngasih tahu ada tempat disewakan di dekat stasiun. Nah kita survei malam itu juga. Ternyata memang ada di kontrakan tempat itu. Di malam itu juga kita decide, oke lah kita akan kontrak Langsung tempat cocok itu. waktu Langsung itu. cocok. Kan biasanya ada opsi kan? Nggak ada. Ini cocok atau enggak, atau ini ada identifikasi tersendiri, enggak ada. Soalnya Waktu itu beda. Kenapa kita, maksudnya gini, ketika kita mau memulai itu karena dasarnya enggak ke bisnis sebenarnya, enggak bisnis dulu, tapi karena kita mau mengumpulkan kesenangan itu. Kesenangan. itu Hobi harus dulu berarti ya? ada Iya. ruangnya gitu. Iya, kesenangan kita itu di industrinya, kita harus punya ruangnya. Ada Makanya kita panggungnya juga nih Mas. Iya. betul, harus ada panggungnya. Makanya kita menafikan hal-hal lainnya di waktu itu. Makanya stasiun kopi itu berdiri. Atau bertiga ada yang Dalam bentuk semua itu. bertiga ini cocok berarti pakai. Cocok. gitu. Nggak ada yang satu koyok Nggak. cari yang lain dulu. Nggak cocok. Atau kebetulan pas harganya, woy. Iya juga. Iya. Itu salah satu Tapi faktor juga. sebagian sebenarnya itu Bang. Iya. Stasiun, maksudnya bagus banget kalau stasiun. Intinya dulu kita gini sih, yang penting kita ada tempat untuk merealisasikan kesenangan kita bertiga itu. Itu aja sebetulnya. Jadi kita setelah lama tidak berkumpul selama 1 tahun itu akhirnya kita harus punya tempat yang dimana tiap malam kita bisa ngumpul bertiga di sini. Itu aja. Soal nanti Iya. tempat ini kurang luas dan sebagainya macamnya itu urusan belakang. Yang penting kita senang dulu di situ. Mas Adrian sendiri Iya. dalam stasiun kopi itu. Itu tadi dalam tanda kutip kita butuh panggung dan kita kayaknya kesenangan ini perlu kita sharing dengan orang lain. Iya, cara lain. Kalau kita punya kedai, Obrolan kita bertiga lah ya. obrolan Iya. kita bertiga ini kayaknya perlu di-sharing dengan teman-teman, terutama orang-orang yang penasaran dengan kopi kayak gitu. Jadi waktu itu ya kita ngerasa momentumnya pas gitu ya. Iya, Bang. Mungkin belum begitu banyak kedai kopi yang di sini yang dia khusus kopi gitu. Tak kira momentum hari kebangkitan nasional. Itu hari kebangkitan kopi nasional. Iya, Sidoarjo. Ini harus bikin Hari- hari sedunia. iya, iya, iya. Kopi milik pendahulu ya. Iya. Hari kopi sedunia. Oke, Mas. Jadi ini urusan kopi. Apakah waktu itu cukuplah di stasiun kopi ini dulu lah, atau sempat puas nggak cukup kopi di stasiun kopi, atau sudah sejak awal sudah pengen berproses untuk bikin yang lain, Ya karena kedinamisan itu, Mas. Nggak boleh buat. Nggak boleh puas, karena kedinamisan itu juga ketika, ya itu, saya bilang gini, yang penting kan kita tujuan awalnya
stasiun kopi ini sebagai wadah kita untuk merealisasikan kesenangan kita gitu ya. Tapi next kalau misalnya kita sudah merasa mampu dan saatnya sudah kita harus expand, ya kita ekspansi. Ya cracking chamber ini bagian dari ekspansi itu. Nah, tolak ukurnya ya ketika kita sudah mampu untuk membaca diri kita sendiri. Oh ternyata stasiun sudah mampu ya untuk ekspansi. Itu sih. Jadi ada proses ya. ada proses itu, kemudian kita sudah siap untuk ekspansi, kita ekspansi. Ya kalau bahasanya kalau kita ingin mengenal Tuhan aja harus mengenal diri kita sendiri kan, apalagi untuk bisnis ya Mas. Ya, kita harus harus tahu kemampuan kita sendiri. Kalau kita sudah merasa mampu ya udah kita expand. Oh gitu. Ternyata stasiun kopi dengan ruangan sekecil itu nggak mampu menampung semua kesenangan kita, semua ide liar kita. Mungkin begitu mungkin. Iya. Mungkin ya. Harus ada yang lain ini. Iya. Harus ada yang lain. Tanpa harus menghilangkan stasiun kopinya. Iya, betul. Karena Sampai itu sekarang sejarah ya, mungkin yang iya. pertama. Sampai sekarang masih buka dan alhamdulillah masih banyak orang yang datang untuk kopi sana gitu. Kalau Mas Abdul sendiri bagaimana? Itu berapa bulan ya? Atau berapa tahun? 1 tahun ya Mas ya? Stasiun kopi kemudian Enggak lah, dia 2016 ini baru berdiri 2018. 18 ya. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. untuk nama sendiri kok nggak semuanya pakai stasiun kopi atau satu cracking chamber? Kadang sendiri? strategi bisnis seperti itu sebenarnya. Nah, karena cracking chamber itu beda lagi. Kalau sana fondasinya kan kita awali dengan kesenangan itu, dengan semua kesenangan itu. Tapi di satu sisi, oh iya ternyata kita harus mikir yang jauh lebih bisnis gitu, jauh lebih bertuan semuanya kan. Makanya ketika dia lahir cracking chamber dengan jarak yang cuma segini, sama-sama ada di kota yang sama, di jarak tempuh yang dekat, itu kurang menarik dari segi bisnis. Makanya dia harus, oh ya kita ada yang baru. Walaupun orang nantinya juga pasti tahu bahwa cracking chamber itu dilahirkan oleh stasiun kopi, tapi paling enggak mereka punya alternatif. Oh iya dengan tempat yang jauh lebih luas, oh iya dengan ambience, dengan suasana, dengan atmosfernya apa segala macam yang berbeda, jauh lebih berbeda. Sepertinya begitu. Masih Ada jarak 1 tahun ya untuk 2 tahunan Mas. 2 tahun. 2 tahun. 1 tahun lebih lah kira-kira. Iya 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Mas Adreng sendiri waktu itu. Ini apa? Kan biasanya kalau diibaratkan keluarga anti kopi yang ini. mesti ada perbedaan pendapat. Iya. Atau ada terima kasih. Iya. Ini kayak Perbedaan pendapat. biasanya anak muda kalau ngopi itu lebaynya begitu. Oke, Mas. Iya. Kalau perbedaan pendapat pastilah Mas ya kita. Iya. Cuman kita itu sudah terbiasa dengan perbedaan. Iya. Karena dengan adanya perbedaan pendapat itu biasanya kita punya ternyata kita punya solusi nih gitu. Beda kalau kita semua sama, semua Pendapatnya sama. kita nggak ada solusi lain. Oh iya lah, biasanya. Nggak ada asahan ya. Iya, nggak. Tantangan berpikir untuk. Iya. Berarti perbedaan ini menyatukan ya. Pondasinya kita kan gini Mas, visi kita sama karena kita berangkat dengan visi yang sama. Lah, dinamikanya di dalam beda pendapat itu akhirnya kita sikapi dengan ya santai aja gitu. Maksudnya ya yang penting kan secara nanti misalkan resultnya itu kita milih misalkan, tapi kan secara visi kan masih dalam koridor visi kita. Jadi itu sangat biasa. Artinya perbedaan tadi menyatukan, tetapi kan tujuannya sama. Sama, visinya visi sama. bangsa itu harus begitu ya. Iya. Tujuannya sudah dibuatkan para pendahulu Iya. kan. Kenapa kok perbedaan ini kok mesti dimasalahkan kan begitu? Mas Amrul jawab, Mas Amrul. Kenapa? Makanya dibilang enggak, makanya dibilang sesuatu yang dialektis itu ya memang harus begitu. Dia kan pertengkaran ide, pertengkaran Yang argumentasi. bertengkarnya ide loh Mas ya. Iya, ide. Betul, Ide. pertengkaran idenya, pertengkaran gagasannya, argumentasinya itu yang kita pertengkarkan. Makanya saya bilang, iya, ruang kopi kita, maksudnya ruang kopi kita ya yaitu diskursusnya. Ada apa di situ ya, tempat kita berdialektika, tempat apa ya kita bukan tempat kita saling mengganggu, udah pasti tempat kita saling menggeleng karena ya kita harus mempertengkarkan itu. Apa sih ide, apa sih gagasan, apa sih maksudnya hal-hal apa sih yang kita ketahui gitu, yang bisa kita pertengkarkan ya, itu begitu. Tadi cukup ide dan gagasan yang bertengkar Iya, ya, jangan betul, yang lain-lain. Rasanya jangan. Kalau bawa ke perasaan atau perilaku. Oh, enggak. Baiknya hari ini tuh begini Mas. Mas Adrian sendiri bagaimana Mas waktu itu? Atau punya referensi lain? Waktu buka cabang baru atau nama atau bagaimana? Kenapa kok namanya ini sih? Cracking chamber, filosofinya Mas. Ini sebenarnya Mas Amrul yang lebih
punya Filosofis. alasan kenapa Kayak mana dia filosof sampai chambers gitu. Ya mungkin karena itu tadi. Karena itu tadi. kehidupan yang lebih lebih dalam. tekan gitu loh. Itu ketika stasiun kopi itu udah nggak mampu menampung semua itu, makanya dia menciptakan menghadirkan kertakan dalam arti ini udah nggak mampu dia nampung nih, ruangan itu udah nggak mampu menampung semua ide liar itu, semua gagasan besar tentang industrinya, masa di kita ketika itu terjadi dia pecah ruangnya. Makanya cracking chamber, mungkin kayak itu, cracking chamber, ruang-ruang yang retak. Ruang-ruang yang retak karena apa? Karena ketidakmampuan dia menyimpan semua hal yang ada di kitanya sebenarnya. Ya, kita retakin gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk ruang baru yang jauh lebih besar, jauh lebih keren, jauh lebih representatif. Lahirlah cracking chamber itu. Dalam proses cracking chamber sendiri Mas, kira-kira itu berapa tahun kemudian, atau ada pasang surut atau lancar-lancar aja di sini? Kayaknya lancar-lancar aja. Lancar sebelum pandemi datang. Kalau di dengan kondisi pandemi ini saya kira bukan cuma cracking chamber sih, hampir semua aspek, semua teman-teman pengusaha coffee shop ya mengalami penurunan sih. Semua aspek, semua profesi, semua latar belakang terdampak semua ya. Ya so far sih alhamdulillah kita masih bisa struggling, masih bisa survive di pandemi ini ya. Karena dasar itu tadi, kita semua berawal dari idealisme yang kita jalankan. Idealisme kita apa ya? Merealisasikan kesenangan-kesenangan itu. Belum lagi dengan pertumbuhan dunia, maksudnya coffee shop di Sidoarjo yang kita tahu lah, mungkin orang-orang kota sekitar juga tahu bahwa Sidoarjo itu kehidupan coffee shopnya itu segitu bertumbuhnya gitu. Kan sejak tahun 2020 lah ya, 2020, 2021 ini coupling DPR lah, dengan tumbuh suburnya coffee shop ini. Tapi alhamdulillah kita masih survive walaupun kita menyingkir dari permainan mereka semua, dalam arti itu. Karena kita beda ruang. Terus gini Mas, kita konsepnya benar-benar kopi gitu ya. Kita benar jual di kopi ya. Konsisten di kopi. Kita juga ikuti bagaimana sih perkembangan di luar, dalam tanda kutip di luar negeri gitu. Bagaimana sih sebenarnya kopi ini di tingkat dunia itu seperti apa gitu. Jadi kita nggak mau hanya dalam lingkup kita ngomongin kopi di tingkat Sidoarjo aja enggak, tapi kita coba melihat referensinya seperti apa sih di luar itu. Nah makanya mungkin orang-orang mengenal cracking chambers itu kopi banget ya sampai sekarang ya. Kesannya, kalau kita kesannya memang itu. Bahkan penjualan pun ya kalau kita ngomongin coffee shop di Sidoarjo gitu yang berkonotasi kopi banget itu cracking chamber itu mungkin Kemasannya barat tapi kopinya tetap Nusantara ya. tetap Nusantara. Justru kalau kopi menurut kami kami, kopi Nusantara itu kualitasnya lebih bagus Mas daripada luar. Kalau luar bisa jadi mereka lebih concern ke teknologi, varian atau teknologi rasanya. Komersial. Komersial. Kalau kita kan masih didukung dengan alam yang lebih bagus. Jadi ya kualitasnya bagus. Kayu aja jadi tanaman di sini ya. Kayu. Nah, itu kan yang coba kita mengadopsi dari luar itu Mas ya, yang kebijakan komersialnya tadi yang masih relate dengan budaya kita di Nusantara, ya itu yang coba kita ambil kan sebetulnya. Dan kita realisasikan di bisnis kita gitu. Namanya Mas Amrul juga kalau sering ke kebun kemana itu kadang memberikan referensi kopi baru. Ternyata ada kopi yang berkualitas dan itu di pelosok gitu. Iya. Yang kita temukan ya bukan bicara Nusantara, tapi di lingkar Jawa Timur aja. Jawa Timur banyak gitu. Varietas-varietas kopi yang unggul yang dulu dibawa dari orang Belanda mungkin Mas ya, dibawa ke Jawa Timur itu banyak sekali, dan itu tersikap akhirnya kita bisa menemukan itu. Betul. Apa perbedaan coffee shop yang lain dengan coffee shop yang sampai hari ini bangun bersama itu? Apa ya? Kalau nggak tahu, silakan jawab secara subjektif. Kalau saya pribadi mungkin melihatnya begini. Kalau saya pribadi, cracking untuk ukuran Sidoarjo itu karena memang cracking chamber itu nggak kita lahirkan untuk jadi eco chamber dalam arti namanya aja cracking chamber, tapi dia nggak boleh eco chamber, dia nggak boleh cuma menggema di ruang gemanya sendiri di mana di Sidoarjo. Makanya dia cracking chamber itu ya jangan Sidoarjo gitu, maksudnya ruang gema dia jangan di Sidoarjo.
Mungkin salah satu bedanya itu. Yang kedua, cracking chamber itu kurang mengikuti perkembangan kotanya, dalam arti apa sih yang bertumbuh coffee shop apa sih di Sidoarjo hari-hari ini. Mereka enggak terlalu mengikuti itu. Kalau mengikuti, maksudnya mengikuti industrinya secara umum, iya dia ada di posisi itu. Tapi di dunia coffee shopnya, mungkin kenapa dia agak berbeda daripada coffee shop yang lain, ya kita enggak terlalu mengikuti apa-apa yang sedang hype di kota kita sendiri gitu. Dia nggak di situ permainannya. Mungkin itu kalau aku melihatnya begitu. Yang membuat kita beda. Mas Adreng atau Mas Imam? Apa yang Kalau saya secara subjektivitas sebetulnya yang membuat beda antara cracking chamber dengan coffee shop yang lain. Jadi kita kayak apa ya? Ya kita memang terlalu concern ya di kopi. Namanya kayak nyeleneh mungkin. Ya, salah satu namanya kayak nyeleneh ya cracking chamber. Tapi enggak secara yang kita hadirkan sebetulnya, yang kita bawa ke semangat yang kita bawa ke cracking chamber ini kan, itu semangat spiritnya itu beda. Spirit yang kita bawa itu kita tuh pengen mendeliver knowledge atau informasi yang benar di dalam rantai distribusi, rantai produksi kopi itu ke orang-orang yang atau para customer yang datang ke tempat kita. Kalau di kopi kan processing itu kan panjang, dari hulu ke hilir. Di hulu ada plantation, kemudian processing, farming mas ya, petik, kemudian processing. Setelah dari hulu masuk ke hilir ada roasting, ada brewing lah. Dari tahapan semua itu kita melakukannya sendiri mas. Jadi kita bertiga ini tahun 2018 ya kita mulai, kita naik ke gunung, kita naik ke daerah Prigen sana. Dulu di sana. gunung ngapain maksudnya? Ke kebun kopi. Kirain nyari inspirasi. Soalnya dulu dapat ide lagi naik gunung gitu loh. So gitu kita beda dulu. Naik ke petani lah, kita jemput petani, kita menjalin suatu silaturahim ke petani-petani kopi langsung. Jadi beberapa petani yang secara prosesnya masih konvensional coba kita dampingi, kita ajak untuk berkolaborasi. Kalau bahasa kerennya hari ini, makanya dulu di sana belum ada tuh nama Gumandar. Hari ini beberapa orang kopi yang benar-benar ngerti kopi itu kan tahu kopi Gumandar. Nah sebetulnya yang memulai atau memunculkan Gumandar itu ya kita bertiga sebetulnya. Makanya di cracking chamber ini dari semua rangkaian processing tadi itu kita mengalami sendiri sampai tahun 2021 awal kita mencoba untuk membuat semacam miniatur kecil sebuah processing kopi itu. Kita membawa drying house ke sini, alat penjemuran ruang penjemuran kopi yang biasa kita. Di sini ada berarti? Ada di atas. Pohon kopinya ada. Pohon kopi juga ada, biar orang-orang di Sidoarjo ini tahu, oh pohon kopi seperti ini yang Arabica, oh ini yang Robusta. Ada nilai edukasinya juga. Ada nilai edukasi di situ. Semangat kita itu sih. Ya bedanya kita dengan konsep yang lain cuma itu aja. Mas Andre, ini kan awal kan ke Mekah terus ke Madinah kan hijrah kan di stasiun kopi. Iya. Kemudian proses ke Labuda. Nah, itu gimana? Namanya juga kok lebih unik lagi gitu. Ya kalau nama-nama Mas Amrul sih. Ya gitu. Iya. Enggak sendiri bagaimana prosesnya Mas di Labuda itu? Udah Mas Imam yang lebih memahami. Oh ya, Labuda itu sebetulnya kita ada semacam ya investor atau kerjasama dengan orang gitu deh. Kita terbuka untuk itu mas. Iya gitu. Jangan salah paham, kita terbuka ketika ada orang datang melalui mau dibukain coffee shop, kita terbuka. Nah iya kita terbuka. Kalau ada orang yang mau terbuka ada teman-teman. Jadi investor ada uang nganggur ya, tapi jangan yang mencucikan uang ya, kita takut juga masih. Itu ya dia customer kita. Orang yang punya modal di Labuda itu customer kita, kemudian beliaunya punya keinginan untuk ya aku ingin punya konsep sendiri, jadi kita bikin yuk, karena kita juga merasa dominasi coffee shop di Kapling DPR itu kita harus punya wakil di sana. Stasiun kopi dalam hal ini harus punya representasi di sana mas ya. Jadi akhirnya kita harus terjun ke medan perang juga. Buat kita harus ada keterwakilan suara kita. Battlefield gitu kan yang di sana itu ya. Karena di battlefieldnya di sana kan. Kita harus punya wakil di sana. Akhirnya kita terima tawaran itu ya, alhamdulillah sampai sekarang Labuda jalan. Oke, tadi kita sudah bahas tentang kopi dan bisnisnya ya kan. Sekarang ngomong ke keluarganya. Nah ini ada kemarin tadi Mas Imam sempat cerita sedikit sih, tapi saya nggak paham. Tiba-tiba ada
geser tempat saja sebenarnya kayak Mas Adrian. Geser tempat. Oh iya, iya. Mas Adrian sekarang Kemana sih Mas? Ya? iya, bagian besar bukan di stasiun Mas ya. Stasiun cuma 10%, 90%-nya di mana Mas? Kegiatannya aja. Ya di perusahaan kopi. Perusahaan kopi. Perusahaan kopi ya. Salah satu perusahaan kopi nasional. Kok bisa masuk? Kok ditawarin ke situ itu bagaimana? Terus apakah ini bahannya meninggalkan teman-temannya atau Enggak, Mas Adrian nggak Enggak pernah juga, meninggalkan enggak. teman. Mas Adrian bukan tipe orang yang dia meninggalkan teman. itu berarti apa Hah? namanya? Kalau nggak meninggalkan teman, Mas Adrian cuma Proses lah ya Mas ya. Hah? Transisi. Proses. Iya. Posisi aja hatinya tetap di sini berarti. Iya, tapi kan Mas Adrian secara apa? Secara pekerjaan dia mungkin iya dia berpisah, tapi kan nggak dalam bentuk itu, nggak dalam bentuk entitas Mas Adrian sebagai itu dia yang pisah dari kita kan. Enggak, buktinya dia hari-hari masih di sini, dia mempertengkarkan idenya di sini, mempertengkarkan pengetahuannya juga di sini. Kayak gitu, enggak. Sering bukan tipe orang kayak gitu Mas Adrian. Iya, Mas. Aku percaya itu. Ini saya lebih percaya karena orang lain yang percaya. Gimana Mas Adrian? Ya intinya ada selain posisi, tapi juga aku sebagai seorang pelaku kopi ini ada keinginan melihat sudut pandang kopi dari sebuah Persepsi yang beda. perspektif perusahaan. Seperti apa sih sebenarnya dari sudut pandang itu? Terus ada wawasan apa kayak gitu. Makanya saya berani untuk ambil kesempatan itu sebenarnya. Kalau meninggalkan ya enggak lah. Ya, tapi Minta ya, dipercaya ya, dipercaya. iya. Ngelamar lebih tepatnya. Lebih cepatnya Nggak ngelamar. Cuman Ditawari. lebih tepatnya Iya. momentum juga sih. Iya, momentum. Lagi-lagi memang Momentum. kita harus memanfaatkan momentum Iya. karena Tapi ini sebenarnya kesempatan. benefitnya juga kita juga menerima karena insight-insight yang di sana itu mungkin bisa di-sharing ke kita gitu. Jadi bahan obrolan lagi, bahan diskusi lagi gitu. Referensi Iya, baru referensi juga. baru juga Iya. sebenarnya, iya. Dan kita supporting banget ketika Mas Adrian menerima tawaran itu. Ini kayaknya lurus amat ya kisahnya. Ini ada tantangan nggak ya? Ya kan pasti kan keseimbangan dalam keseimbangan berjuang kan begitu. Ada puasa, ada buka kan begitu. Jadi ada nggak tantangan? Ya, tantangan itu justru ketika kita Mas ya mengambil keputusan untuk ya udah kita naik ke petani, kemudian kita memulai fase atau memulai petualangan baru lah Mas. Jadi gini, kalau misalkan beberapa teman ada yang berpikir, oh ya enak ya teman-teman di sana itu langsung gandeng petani, kemudian kopi-kopi petaninya kita bawa ke kota misalkan gitu. Nggak sesimpel itu sebetulnya. Jadi prosesnya itu panjang. Jadi ketika kita memulai untuk berangkat ke sana, itu effortnya gede banget, waktu, uang, kemudian tenaga juga Mas Amrul ya. Materi nggak usah lah ya. Iya, terlalu serius jadinya kita. Bener, kopi itu dinamis, tapi semakin kita mengikuti kedinamisan itu, semakin capek sebetulnya. Capek sebetulnya. Enggak, Biasa kalau orang ya. punya mindset, Berarti orang dinamis itu juga serius. serius sebetulnya. Serius. Kopi butuh serius itu sebetulnya. Iya. Mesin keseriusan itu tidak Tapi dijelaskan. capeknya nggak pernah mampu mengalahkan kesenangan. Kesenangan. Tapi Nggak yang boleh. menghilangkan lelah tadi karena senang tadi. Karena senang tadi. Karena cinta ya. Karena sebenarnya. Karena asik Mas, ketika kita berkomunikasi atau menjalin hubungan yang yang secara silaturahim dengan orang-orang baru di atas sana itu senang sekali gitu. Jadi punya keluarga baru, kulturnya jelas berbeda. Itu yang bikin kita ya asik ya ternyata ya gitu. Dan kehidupan sosial masyarakat di industri kopi hulu itu banyak yang kayak surprising banget kita lihat itu. Oh ternyata gini ya dulu itu, ternyata gini. Jadi ada rantai praktik kotornya ya waktu kopi jauh sebelum seperti ini itu. Oh ternyata dulu kopi itu harusnya harganya nggak segini ya. Harusnya ternyata ada orang yang bermain di sana ya seperti itulah. Jadi kita lebih tahu lah dengan Lebih tahu terkait tentang bagaimana. Yang menjadikan ini industri kopi secara umum ya, Iya. yang tidak berkembang itu apa efeknya? Kira-kira ada Mas ada nggak yang lebih tahu soal industri yang lebih jauh? Industri kalau nggak industri kopi yang bagi teman-teman yang nggak mengikuti perkembangan kopi ya mereka akhirnya jadi bingung nih mau jual kopi atau mereka mau bikin yang lebih
dalam tanda kutip modern atau mereka mau asal jual kopi aja, itu pasti ada kebingungan itu Mas. Yang menentukan arah. Itu bedanya berdagang dengan entrepreneurship ya. Iya. Karena informasi kan cepat sekali berkembang Mas. Nah, tergantung bagaimana kita melihat asal informasinya itu dari mana gitu. Suatu contoh kayak gini nih, kalau di dunia perkopian itu ada perlombaan dunia. Jadi setiap tahun ada sebuah perlombaan yang dimana di situ itu pesertanya selalu bikin ide-ide baru. Nah, efeknya ketika itu berjalan, setelahnya industri kopi mulai ngikuti Mas. Apa sih, ada perkembangan apa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman yang nggak mengikuti itu, dia jadi ketinggalan. Jadi ketinggalan perkembangan itu kayak gitu. Nah, ya balik lagi, dia bingung nih mau ikuti modern kopi yang lebih modern atau mereka nggak soal jual kopi aja kayak gitu. Efeknya kayak gitu. Oke, terima kasih Mas. Tentunya sangat menginspirasi ya, kisah tiga sejoli gitu ya. Jadi mereka dipertemukan karena kopi ya, kemudian membentuk sebuah kekeluargaan dan semangat berbisnis, akhirnya mereka bisa memiliki kiprah ya. Nah, ini biar kita bisa share informasi dan inspirasi Mas. Jadi kiranya teman-teman ini kan harus punya kemandirian ya. Kalau Soekarno kan ngomong Trisakti, kan kemandirian berdikari secara ekonomi nomor satu, berdaulat dan berbudaya. Nah, kiranya apa pesan-pesan untuk satu-satu teman-teman yang memulai bisnisnya agar mereka konsisten dalam memilih bidang bisnisnya, kemudian bagaimana mengembangkannya. Mulai dari Mas Imam, Mas Amrul, kemudian Mas Andre. Monggo Mas. Kalau untuk teman-teman atau ya yang menonton tayangan ini ya, kalau untuk memulai bisnis kopi, ya coba pastikan. Kalau jujur saya sebetulnya bukan orang yang expert di kopi atau yang interesting di kopi. Saya decide untuk membuka atau membangun sebuah bisnis kopi ini kan justru malah ketemu dengan dua orang ini. Artinya saya dalam satu organisasi itu saya pikir harus ada orang-orang yang benar-benar memang dia ahli di bidangnya itu. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk ya udah kita buka bisnis kopi. Makanya kalau teman-teman misalkan Authority itu Mas, kalau dari strategi marketing istilahnya authority. Authority itu yang perlu dipunyai. Dulu. Iya. Jadi kalau misalkan Anda punya penguasaan ini, misalkan Anda punya budget, punya modal yang cukup untuk membuka bisnis kopi, ya pastikan dulu kalau misalkan Anda bukan orang kopi ya cari partner yang pantas untuk diajak berpartner dalam bisnis itu gitu. Jadi jangan khawatir meskipun tidak ahli di bidang kopi. Asal punya partner dan punya koneksi yang pas. Betul. Yang penting kan kita kan secara manajemennya ya kita bisa bisa menguasai itu kan. Dan kalau kita bertiga ini sebetulnya gini. Di awal kan kita bukan secara histori bukan keluarga. Kita bertemu juga waktu yang sangat singkat. Iya, obrolan semalam gitu kan. Kayak cinta satu malam. Tapi hal yang paling kita kedepankan ketika kita misalkan berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang ya respect yang kita junjung. Kita sangat respect masing-masing. Jadi saya dengan Mas Amrul dengan Mas Adeng juga masih bahasa kita santun, kemudian ya masih saling respect soal itu lah. Ya pesan saya itu sih, kalau misalkan cuman punya modal ingin mandiri secara ekonomi, ya cobalah kita berkolaborasi. Hari ini era kolaborasi, bukan persaingan lah. Saya pikir itu. Terima kasih Mas Imam. Kolaborasi bukan persaingan. Mas Amrul, Mas Imam Amrul hampir sama ini artinya kayaknya. Apa ini? Apa? Pesan Pertanyaan? Berkaitan dengan Pesan-pesan ya. Inspirasi. Kalau aku gini mungkin karena aku kalau di Sidoarjo sendiri mungkin Surabaya Sidoarjo itu aku termasuk orang yang paling lama mungkin di industrinya ya. Karena aku memulai itu sejak tahun 2005 udah di balik bar sampai hari ini gitu. 2005 sih, 2005. Iya, 2005 saya sudah ngebar. Kelihatan tua ya? Tapi nggak pernah kelihatan muda, nggak pernah kelihatan tua. Mungkin ya kalau kita lihat historinya begitu. Kalau aku ya karena ketekunan aja, tekuni kalau aku gitu. Kalau ingin kemauan ya tekun aja ya. Tekun. Jadi tekun. Cuma ya karena pengalamanku di situ ya, maksudnya saya ternyata saya selama itu berarti apa yang bawa saya ke tahap ini ya mungkin ya karena ketekunan itu.
Akhirnya Mas Amrul tidak bisa dipisahkan untuk dunia perkopian. Susah. Iya. Kadang sering selingkuh juga, tapi masih kesusahan. Masih kesusahan. Mungkin itu yang ini yang bagian-bagian inspiratifnya ya. Ketika kita mau memulai, kalau saya ya begitu tuh. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan secara apa tadi yang dibilang Mas Imam, authority itu yang saya bilang, kita merupakan kita seahli apa sih, sekeren apa sih kita di industri ini, lalu kita tiba-tiba berani. Ada banyak variabel lainnya mungkin kita punya satu yang disebut liking kalau strategi marketing ya. Kita faktor kesukaan. Kalau kita di Sidoarjo, kita sebagai anak muda, ternyata aku cantik, aku ganteng kata satu anak. Aku punya banyak teman di Sidoarjo, bisa memanfaatkan itunya mungkin. Ada banyak lah hal kayak gitulah. Kalau pengambilan peluang tadi ya. Iya, ketika momennya ada. Momentum. Iya, momentumnya ada, lalu kita, kenapa? Strategi marketing ada kok yang disebut itu faktor liking gitu. Iya, aku disukai banyak orang kok. Kalau aku harus buka kedai kopi lalu aku ngebar, aku berani jamin orang-orang akan banyak datang. Mungkin dari segi itunya. Kalau saya begitu. Ya, tapi perhitungkan. Ada banyak variabel yang kita nggak boleh gegabah. Ngomong tekun, terus harus memperhitungkan, kemudian baca peluang tadi. Baca peluang itu penting. Baca peluang penting. Ikro kalau ini pertamanya. Iya, benar itu. Analisis itu bukan baca, soalnya Nabi nggak bisa baca. Iya. Itu yang selalu saya omongin gitu. Jadi kalau bahasa agamanya kan ikro, kalau bahasa Maduranya dibilang reading between the lines, dalam arti ikro itu Madura Barat sama ya, ikro sisi barat. Ikro itu kan bukan membaca apa yang tertulis secara harfiah. Ikro karena kenyataannya Nabi Muhammad buta huruf sampai beliau meninggal. Sama juga hal-hal yang tampak itu, hal yang tanpa itu kita bacanya nggak dalam bentuk itu, makanya baca di antara itu, reading between the lines, bekerja dengan cara esensinya itu. Baca makanya bilang ya mungkin ya itulah ya itu. Terima kasih Mas Amrul. Mas Adreng sendiri kita boleh lah nge-share memang mungkin hari ini Mas Adreng cukup sukses ya. Kalau sudah sukses nanti nggak berproses lagi. Bisa lebih sukses. Mas Adreng punya semua hal ketika dia mau buka sesuatu. Sebenarnya ketika dia mau mulai sesuatu, Mas Adreng itu punya semuanya. Di hal-hal yang berbau marketing, Mas Adreng itu punya semua. Contoh, saya contohin. Mas Adreng itu udah pasti disukai oleh banyak anak kopi, oleh hampir semuanya. Mungkin nggak ada satupun anak kopi yang bakal bisa benci Mas Adreng. Satu, berarti dia udah dapet variable likingnya. Gitu. Yang kedua, Mas Adreng punya otoritasnya, punya apa? Dia punya semua ilmu pengetahuannya yang mungkin di banyak anak nggak punya. Mantap. Yang ketiga, ya Mas Adreng punya semua atribut keren. Itu tanda. Perlengkapan perangnya itu sudah lengkap. Dan disukai juga ya. Dan iya. Monggo Mas Adreng. Ya kalau pesan buat teman-teman yang mau mulai itu, yang pertama pastikan dulu passionnya benar di situ, di yang mau dimulai itu. Yang kedua harus punya karakter ya. Jadi biar orang itu bisa bedain antara kedainya teman ini sama kedai yang lain. Kayak gitu. Terus yang ketiga harus ngikuti dinamisnya kalau kopi ya kopian kayak gitu. Itu aja sih Mas, tiga itu aja. Jadi pertama memang memastikan dulu ya, memastikan sesuatu, kemudian baru harus punya karakter. Benar, karena kita butuh yakin. Kita butuh yakin dulu. Dari awalnya keimanan itu yakin dulu ya. Iya, benar. Iya. Ya gitu sih, Mas. Tapi ini kan Mas Edar, saran untuk yang calon pengusaha ya atau orang yang punya modal. Betul. Tapi saya juga ingin punya saran ke teman-teman yang hari ini masih belum punya modal misalnya. Ya. Atau misalkan inilah contohnya para pekerja yang ada di coffee shop itu ya. Betul Mas Amrul tadi, semua harus dimulai dengan ketekunan. Kenapa sih dulu saya itu akhirnya yakin dengan Mas Amrul untuk saya ajak bisnis? Saya tahu waktu itu ketika Mas Amrul di coffee shopnya, dia ada dan tidak ada bosnya, dia pekerjanya sama, effortnya sama, dia itu nggak mau yang diem terus kan hari ini mungkin banyak ya pekerja yang kalau nggak ada kerjaan ya diem aja lah ya, entah itu main game dan sebagainya macamnya. Kalau Mas Amrul dulu nggak,
dia ada dan nggak ada bosnya. Dia selalu, dia ada aja dikerjain. Nah itu yang perlu dicontoh sama teman-temannya sekarang. Kan oke lah kalau misalkan dia itu sekarang sebagai pegawai, tapi kita kan nggak pernah tahu orang yang datang itu siapa. Siapa tahu misalnya orang yang datang di situ calon investor besar yang punya uang, dia ingin menginvestasikan uangnya dan dia mencari orang yang tepat. Ya bisa jadi kan si anak yang kerja di situ tadi kan yang akan direkrut gitu. Makanya ada dan nggak ada bosnya. Kerja aja. Maksudnya ya harus tekun gitu loh. Iya, itu teladan ya Mas. Iya, Artinya teladan. ketika kita itu bekerja secara inisiatif itu beda dengan bekerja saat dilihat. Betul, iya. Secara inisiatif. Bekerja saat dilihat itu make up ya, atau Iya. kepura-puraan kan? Iya. Ya, sama kayak sekarang mungkin ya, karena untung ada KPK pejabat. Iya. Kalau nggak ada KPK itu bagaimana? Itu. Hidup KPK. Jadi itu ya, bekerja secara inisiatif, teman-teman harus memberikan wajah-wajah yang bertanggung jawab Iya. di passionnya masing-masing, sehingga Anda akan dilihat orang sebagai orang yang baik, orang yang menjadi teladan. Terima kasih Mas Imam. Thank you Mas Haidar. Mas Andre, kita akan jumpa lagi, semoga sehat selalu, Amin. semangatnya tertata dan semuanya juga semua akan pulih kondisinya. Amin. Terima kasih, sampai Amin. jumpa di segmen selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih.